Rompas tersenyum dan berkata, tempat pada tanggal 17 tidak begitu mudah ditemukan. 4 keluarga besar tidak mengizinkan keberadaan seperti itu, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah bertahan di Phoenix dengan cara yang begitu megah, kecuali tanggal 17 pembunuh, tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Jika kamu ingin masuk, kamu harus memimpin jalan oleh pembunuh pada tanggal 17 itu sendiri. Pembunuh di dalam, tingkat Half Undying Flame dari api, adalah ambang batas untuk masuk. Jadi, kamu tidak tahu lokasi spesifik mereka. Damar mengerutkan kening dan bertanya. Sayangnya, ketika saya di penjara, saya bertemu dengan seorang pembunuh nomor 17. Dia keluar saat itu dan dikejar oleh 4 keluarga besar. Dia memberitahu saya. Rompas tersenyum sedikit. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, Damar, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu menjagaku. Kamu pikir kita menggunakan satu sama lain. Aku menggunakan kamu untuk membalas dendam, dan kamu menggunakan aku untuk menemukan Phoenix. Namun, aku katakan Anda jelas, saya membenci 4 keluarga besar. Kebencian keluarga besar lebih besar dari apa yang Anda miliki. Saya ingin mereka binasa lebih dari siapapun. Damar tidak mengomentari ini. Bagaimanapun, dia mempertahankan darah keluarga Ming, meskipun dia mengalami beberapa ketidakbahagiaan di kota ini pada awalnya. Melihat ekspresi Damar, Rompas mengerutkan kening dan berkata, tapi kamu masuk akal. Aku benar-benar tidak cocok untuk menunjukkan wajahku. Rompas berkata, dan mengeluarkan kartu giok kecil dari tangannya. Jika Anda melihatnya dengan cermat, kata 17 tertulis di atasnya dalam kata-kata dunia ini. Ada juga rangkaian angka kecil di bawah ini, yang seharusnya seperti angka. Pembunuh nomor 17 ada di 79 Fenky Road, lingkar terluar Phoenix. Dari luar, dia seharusnya menjadi bengkel untuk kendaraan yang ditangguhkan. Orang-orang biasa di dalam adalah reparasi normal, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lebih rendah. Bawalah batu giok ini, kartu untuk menemukan bos mereka. Rompas berkata dengan tenang, lalu dia akan membawamu ke tempat yang sebenarnya. Setelah lulus, kamu dapat menerima penilaian dan mendapatkan status pembunuhmu sendiri. Damar terkejut, dia memperkirakan bahwa yang disebut bengkel mungkin bukan tempat di mana tanggal 17 sebenarnya berada. Dia mengangguk dan berkata, oke, Anda membuat pengaturan sendiri, saya akan pergi ke sana. Hati-hati. Lilia menatapnya dan berkata. Damar mengangguk, lalu dia langsung berjalan keluar dan naik lift ke lantai 1. Setelah keluar dari gedung, dia berdiri di pinggir jalan dan berencana naik kendaraan umum ke Fenky Road. Pada saat ini, dia menemukan bahwa di atas langit, di tanah, orang-orang yang semula berjalan, dan kendaraan yang melayang, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Beberapa orang di sebelahnya melihat ke udara dan membungkuk dengan cepat. Damar sedikit mengernyit dan melihat ke langit, dan menemukan bahwa kendaraan yang ditangguhkan dengan atap konvertibel perlahan meluncur melintasi langit. Apakah kedua orang itu? Damar sedikit terkejut. Di atas, seorang pria gemuk dan seorang wanita berambut perak sedang duduk di atasnya. Pria gemuk itu sepertinya sedang berbicara, tapi Damar tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia tidak ragu-ragu dan membungkuk dengan cepat. Setelah mobil pergi, lingkungan kembali tenang. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Apakah ini utusan di satelit? Saya tidak tahu apakah mereka kuat atau tidak, apakah mereka berada pada tingkat Undying Flame. Yan, bagaimana menurutmu? Bagaimana mereka bisa begitu mudah? Pelankan suaramu, jangan bahas bos. Sebuah suara terdengar di telinga Damar, dan Damar merasa bahwa mereka tidak berada pada tingkat Undying Flame, pria itu tingkat dewa, dan wanita itu sedikit lebih kuat, mencapai tingkat Half Undying Flame. Semua orang menghormati mereka, hanya karena mereka berasal dari satelit, dan kekuatan di belakang mereka berdiri di puncak dunia. Aku sangat arogan, aku mungkin kehilangan nyawaku jika aku mengalami tingkat Undying Flame yang putus asa. Damar menyentuh hidungnya. Kemudian dia menghentikan kendaraan yang ditangguhkan dan bertanya, berapa Fenky Road?
30 manik-manik emas, kata pengemudi. Damar tidak ragu-ragu dan masuk ke dalam mobil. Lokasi mereka di kota, kecepatan kendaraan suspensi tidak lambat, tetapi jika demikian, mereka membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk mencapai Jalan Fengki. Sudah jelas seberapa besar Phoenix itu. Dan tidak seperti bumi, kota ini, semakin dekat ke pinggiran, semakin ramai, sebaliknya semakin dekat ke pusat kota, semakin kecil populasinya. Bagaimanapun, orang-orang yang lebih rendah adalah tubuh utama dunia ini. Ada banyak pejalan kaki di jalan, mereka tampaknya sibuk untuk waktu yang lama, dan kebanyakan dari mereka sedikit lelah. Damar sedang berjalan sambil melihat nomor rumah. Segera, dia melihat kata 79. Seperti yang diharapkan, itu masih merupakan bengkel kendaraan yang ditangguhkan, dan sepertinya skalanya tidak kecil. Damar sedikit terkejut di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa Rompas telah meninggalkan planet ini selama ratusan tahun, dan bengkel ini masih ada sampai sekarang, yang berarti bahwa Nima ini adalah merek berusia seabad. Tentu saja, Rompas juga menyebutkan bahwa ada begitu banyak di dunia ini, jika mereka dapat menemukan cara untuk hidup, mereka akan meninggal selamanya. Begitu Damar masuk, matanya bergerak sedikit. Dia merasakan sedikit ki yang sebenarnya. Meskipun pihak lain tampaknya menutupinya sepanjang waktu, diperkirakan tidak ada cara untuk menyembunyikan ki yang sebenarnya. Damar dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya seperti ini, dan kadang-kadang gelombang fluktuasi akan melintas. Setidaknya tingkat half-unding flame. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Ada banyak pekerja dan mobil di bengkel kendaraan suspensi, dan mereka semua sibuk. Ada seorang lelaki tua di pintu, dia sedang duduk di atas gardu jaga dan sepertinya sedang melihat sesuatu dengan riang. Dia juga memperhatikan bahwa Damar masuk dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menemukan bosmu, Damar berkata sambil tersenyum. Xiaofu, Xiaofu. Pria tua itu berteriak di dalam dan berkata, saya mencari bosnya. Setelah berbicara, dia mengabaikan Damar dan terus melihat layar dengan riang. Pada saat ini, seorang pemuda membungkuk dan dia tersenyum pada Damar, saudaraku, apakah kamu menemukan tuanku? Apakah kamu berencana untuk membeli mobil terapung melalui dia? Atau apakah kamu berencana untuk membiarkan dia mengganti mobil terapung untukmu? Sebenarnya, saya ada juga banyak kontak. Damar tercengang, dunia ini benar-benar nyata, dan murid itu juga diam-diam mengambil perintah tuannya. Aku sedang membicarakan ini ketika aku melihatnya. Damar tersenyum sedikit. Wajah Xiaofu menunjukkan sedikit belas kasihan, dan kemudian mengangguk dan berkata, oke, aku akan membawamu ke sana. Mereka berjalan ke pabrik, dan kemudian Xiaofu membawa Damar ke pintu sebuah kamar di lantai 2 pabrik dan berkata, Tuan, seseorang sedang mencarimu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan. Masuk. Di dalam ruangan, sebuah suara penuh nafas datang. Damar mendorong pintu dan berjalan ke kamar, dia menemukan bahwa masih ada 2 orang di ruangan itu. Tepatnya, itu adalah 2 wanita berpakaian hitam, duduk di sofa di kamar. Ketika Damar melihat ke atas, matanya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit warna yang menakjubkan. Sial-sial, sial-sial, ada 2 wanita cantik di sini. Damar berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Ya, kedua wanita itu sangat cantik. Mereka mengenakan setelan hitam yang kuat dengan 2 senjata di punggung mereka, senjata itu tidak mudah dilihat. Seorang gadis terlihat kecil dan muda dan kuat, sementara gadis lainnya memiliki tubuh yang sangat seksi, keduanya memiliki ketampanan dan gaya mereka sendiri. Gadis-gadis yang lebih muda bermain di sana dengan semacam mesin, itu seharusnya menjadi konsol game dunia ini. Melihat Damar masuk, mereka menatap Damar dan kemudian berhenti berbicara. Selain itu, ada seorang pria parubaya, dia melirik Damar dan mengerutkan kening, apa kamu mau beli mobil? Atau ganti mobil? Damar tersenyum sedikit, dan dia melihat ke atas dan ke bawah bos. Bos ini adalah tingkat dewa.
Yang mengejutkan Damar, dia tidak memakai plat nomor seri kelas 1. Namun, dia tersenyum tanpa jejak, dan kemudian di tangan kanannya, tanda kecil itu lewat. Adegan ini jelas jatuh ke mata bos. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya, dan kemudian dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu juga pergi ke tanggal 17. Suaranya tidak keras, tapi dia tidak menyembunyikan kedua gadis itu. Ketika kedua gadis itu mendengar ini, mereka mengangkat kepala dan menatap Damar dengan penuh minat. Damar mengerutkan kening dalam-dalam. Menurut Rompas, tanggal 17 tampaknya sangat misterius dan rahasia, dan pekerjaan kerahasiaan dilakukan dengan sangat baik. Akibatnya, mereknya bersinar dan bos berbicara langsung seperti pengeras suara. Jangan gugup. Bos itu tersenyum sedikit dan berkata, mereka berdua juga pergi ke tanggal 17. Damar menatap kedua gadis itu dengan heran. Kadang-kadang, energi kemarahan melintas melewati kedua gadis itu. Keduanya lebih dari tingkat Half Undying Flame. Dia melirik gadis muda itu dengan heran. Gadis ini tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Jika dia berusia setengah dekade, bakat seperti itu akan melawan langit. Untuk berpartisipasi dalam penilaian, pemilik bengkel mobil terapung mengerutkan kening, merek pembunuh ini seharusnya bukan milikmu. Damar mengangguk dan berkata, "Iya. Jika kamu ingin menjadi pembunuh pada tanggal 17, tingkat Half Undying Flame adalah ambang batas." Bos mengerutkan kening dan berkata, "Kamu terlihat seperti..." Karena Damar mengambil inisiatif untuk menyembunyikan napasnya, dia tampak seperti seorang ahli top saat ini. Master top terlalu umum di dunia ini. Sudut mulut Damar bergerak sedikit, dan kemudian momentumnya cepat berlalu. Wajah kedua gadis itu terkejut, dan gadis kecil itu berdiri dan berkata, "Pria tampan, jual aku caramu menyembunyikan napas, aku akan memberikan 5 juta manik-manik emas." Mulut Damar berkedut sedikit. "Ini adalah 5 juta untuk membuka mulut Anda." Damar tahu bahwa 5 juta manik-manik emas bukanlah jumlah yang kecil di dunia ini, dan beberapa yang berukuran tingkat dewa belum tentu tersedia. Orang ini adalah generasi kedua yang kaya. Hati Damar bergerak sedikit. Gadis seksi itu mengerutkan kening, dan kemudian buru-buru menarik gadis yang lebih muda. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Memang cukup untuk berpartisipasi dalam penilaian. Aku akan membawamu ke tanggal 17. Bos tersenyum sedikit dan berdiri. "Bos, saya pikir Anda tampaknya hanya tingkat dewa." "Anda?" Damar bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya, tentu saja, saya bukan pembunuh pada tanggal 17. Anda dapat memahami bahwa saya adalah seorang informan. Di kota ini, ada cukup banyak informan pada tanggal 17. Kami terutama bertanggung jawab untuk menghubungi pembunuh pada tanggal 17. Setiap kali si pembunuh menyelesaikan pembunuhan. Untuk tugas, kita semua akan mendapatkan komisi tertentu." Bos berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kami tidak tahu tugas apa yang Anda terima, itu hanya komisi menurut tingkat. Misalnya, jika Anda menyelesaikan pembunuhan tingkat D, kami bisa mendapatkan komisi 10 manik-manik emas. Untuk level C, kami dapat meningkatkan 500, level B 10.000, level A 100.000, level S level." Kata pada titik ini, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Kamu bisa menyebutkan 200.000 manik-manik emas. S level adalah untuk membunuh tingkat Undying Flame. Jika Anda menekannya ke bawah, level D berada di bawah level atas." Bos tersenyum dan berkata, "Tugas semacam ini, sebagian besar pembunuh pada tanggal 17 tidak akan ambil." Ketika Damar mendengar apa yang dia katakan, dia mungkin mengerti bahwa bos ini sebenarnya adalah peran seorang broker. Alisnya sedikit mengernyit. "Yakinlah, mulut kami sangat ketat, kamu tidak perlu khawatir mengungkapkan identitas aslimu," kata bos sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan berkata, "Semuanya, ikut aku." Damar tidak meminta terlalu banyak. Organisasi pembunuh pada tanggal 17 dapat bertahan selama bertahun-tahun,
dan mulut informan atau agen ini secara alami akan sangat ketat. Mereka berjalan menuju pintu masuk bengkel mobil suspensi. Di pintu masuk, mobil suspensi yang layak diparkir. Kemudian bos mengeluarkan tanda hijau dan menempelkannya di dadanya. Plat nomor seri. Damar tidak terkejut. Kondisi kehidupan dan status warga kelas 1 terlalu tinggi, tidak sulit bagi seorang tingkat dewa untuk memilikinya. Setelah memakainya, dia membuka palka mobil yang ditangguhkan dan berkata, "Semuanya, masuk ke mobil." Damar mengangguk, lalu melangkah ke samping dan berkata, "Nyonya dulu." Kedua gadis itu sedikit terkejut. Mereka sepertinya tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Nyonya dulu, saya suka kalimat ini." Wanita seksi itu juga memandang Damar dan berkata, "Usulan saudara perempuanku barusan, kamu dapat mempertimbangkannya. 5 juta manik-manik emas, beli cara untuk menyembunyikan napas Anda." Damar cemberut, dan dia tinggal di sini selama setengah tahun. Uang tidak berguna baginya, dan mereka masih memiliki beberapa batu energi sumber di pesawat mereka, dan dia tidak kekurangan uang. Dia tersenyum sedikit, tidak setuju atau menolak, dan setelah masuk ke mobil dan duduk, pemilik bengkel berkata, "Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda dapat memanggil saya kakak harimau. Mulai sekarang, Anda akan dianggap sebagai pembunuh saya. Meskipun ada beberapa tanjakan yang tinggi, bagaimanapun, faktanya seperti ini. Jika Anda bisa saling mengenal. Anda dapat saling membantu untuk beberapa tugas di masa depan. Jika Anda bisa tidak menyelesaikannya, Anda dapat membiarkan saya memberitahu pembunuh lain." Damar terkejut, memandang Brother Tiger dan bertanya, "Berapa banyak pembunuh yang kamu miliki? Jika kamu berhasil lulus penilaian, ditambah kamu harus memiliki total 6 orang. Kata kakak harimau sambil tersenyum. "Tentu saja, penilaiannya sangat sederhana untukmu." Kakak Tiger berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu bisa saling mengenal." Ada ekspresi kusut di wajah kedua gadis itu, dan kemudian wanita bertubuh panas itu berkata, "Nama saya Xianing, ini saudara perempuan saya, Xiali." Damar tidak tahu apakah identitas yang mereka laporkan itu benar, tetapi dia sendiri tersenyum dan berkata, "Namaku Damar." Namanya sangat asing di dunia ini, jadi tidak masalah jika dia melaporkan nama aslinya. Pada saat ini, Brother Tiger mengeluarkan beberapa topeng dan berkata, "Pakai topengnya. Selain itu, tolong tutupi mata kalian bertiga." Damar sedikit terkejut, jadi pembunuhnya sendiri harus ditutup matanya. Artinya, kecuali informan, semua orang, termasuk si pembunuh, mungkin tidak tahu di mana tanggal 17. Tak heran jika 4 keluarga besar belum ditemukan. Damar menghela napas dalam hatinya, lalu mengenakan topeng, dan pada saat yang sama, dia menutup matanya. Kemudian, kendaraan levitasi mulai, dia melayang ke udara, dan berbelok ke kiri dan kanan. Awalnya di langit, kendali jarak dan arah sangat rendah, Damar mencoba yang terbaik untuk mengingat arah, tetapi tersesat di belakang. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum sebuah suara berdering dan berkata, "Kamu bisa melepas penutup matanya." Damar melepas penutup matanya. Pada pandangan pertama, itu adalah aula besar. Seluruh aula penuh dengan rasa sains dan teknologi. Sepintas, Damar terlihat seperti markas besar markas Night Watcher. Layar dipenuhi ke segala arah. Selain itu, ada banyak meja, sofa, meja dan sebagainya. Banyak orang yang memakai topeng berdiri bersama-sama dalam 2 dan 3, mereka semua memakai topeng, sehingga sulit untuk melihat wajah mereka. Termasuk kakak harimau, dia juga memakai topeng saat ini, dan dia mengingatkan lagi, Anda dapat memahami informan yang sama sebagai sebuah kelompok. Anda setara dengan orang-orang di kelompok saya. Saya akan merekomendasikan satu sama lain jika saya memiliki kesempatan. Ketika Anda memiliki tugas, Anda juga dapat bekerja sama satu sama lain. Dengan mengatakan itu, Brother Tiger menunjuk ke tirai tipis dan berkata, "Ada semua tembok untuk menerima tugas."
Kota ini memiliki ratusan juta orang dan memiliki keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua akan melepaskan tugas pada tanggal 17. Tak satu pun dari 4 besar keluarga. Aku tahu di mana markas pada tanggal 17. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, mereka tidak tahu cara mengintimidasi informan untuk berbicara. Kalau begitu Anda meremehkan informan kami, ketika informan ditemukan oleh 4 keluarga besar atau orang lain yang berada di tanggal 17. Sebagian besar informan menemui jalan buntu. Saudarahu menghela nafas. Hah? Ekspresi Damar bergerak, apa maksudmu? Yah, kamu akan tahu di masa depan. Pokoknya, jangan khawatir, pembunuh pada tanggal 17 tidak akan terungkap kecuali kamu mengekspos dirimu sendiri. Brother Tiger berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya harap Anda tidak akan pernah memiliki hari itu. Aku tahu itu. Implikasinya adalah jika Damar dan yang lainnya mengetahuinya, ketika saudaraku terungkap, dia hanya akan menemui jalan buntu. Damar tersenyum. Tanggal 17 sangat misterius. Telah beredar selama bertahun-tahun dan masih hidup. Diperkirakan di balik tanggal 17 tidak sesederhana itu. Mereka harus memiliki beberapa cara mereka. Damar memiliki beberapa spekulasi di benaknya, atau informan ini sangat setia dan tidak pernah menyebutkannya. Entah itu mereka yang bertanya dibungkam. Pada tanggal 17, setiap pembunuh berada pada tingkat di atas tingkat Half Undying Flame. Damar meliriknya. Setidaknya ada 34 orang di aula ini, tidak termasuk mereka yang tidak datang. Damar tiba-tiba menemukan bahwa ini kekuatan diperkirakan tidak lebih buruk dari 4 keluarga besar. Tentu saja, mereka tersebar. Sebagai pembunuh, mereka hanya datang untuk mengambil tugas. Tanggal 17 tidak memiliki daya tarik seperti itu. Dengan kata lain, pembunuh dan ke-17 setara dengan hubungan kerja. Tepat ketika Damar memikirkannya, Brother Tiger berkata, kalian semua di sini untuk menerima penilaian. Beri saya panduan Anda, dan saya akan membawa Anda ke sana. Penilaiannya sangat sederhana. Tunjukkan saja momentum untuk lebih dari tingkat Half Undying Flame. Berbicara tentang ini, ekspresinya bergerak, tentu saja, semakin kuat pertunjukannya, semakin tinggi peningkatan yang bisa kamu dapatkan. Hah? Damar menatapnya dengan penuh minat dan bertanya, kalau begitu, jika saya menunjukkan tingkat Half Undying Flame, dan saya mengambil tugas pembunuhan, dapatkah saya mengambil tugas membunuh tingkat Undying Flame? Brother Tiger terkejut sejenak, dan beberapa orang dengan topeng yang duduk di sebelahnya juga memandang Damar dengan penuh minat. Tes, tugas membunuh tingkat Undying Flame. Adikku, aku tidak pandai dalam hal itu, dan nada suaraku tidak kecil. Pada saat ini, suara yang sedikit dan yang terdengar di sebelahnya. Damar melirik orang itu dan mengabaikannya. Brother Tiger hanya memandangnya dengan ringan, dan tampaknya tidak memiliki niat untuk berurusan dengan mereka. Dia tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir tentang itu, selama Anda menjadi seorang pembunuh, Anda dapat mengambil tugas apapun. Aku akan membawamu untuk menerima penilaian. Pria itu duduk di sana dengan kaki disilangkan, dan ketika dia melihat Damar mereka mengabaikannya, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit penghinaan yang muncul di sudut mulutnya. Saudaraku memimpin orang-orang melewati aula dan berjalan ke platform. Di dalamnya berdiri seorang wanita dengan tubuh panas, dengan topeng di telinganya. Sebagian besar orang di 17 di dalamnya mengenakan topeng yang sama, putih bersih, terlihat seperti sedikit mengerikan. Menerima penilaian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga Damar dan bertanya. Brother Tiger mengangguk dan berkata, iya, ini adalah kartu rujukan mereka. Sambil berbicara, dia melewati tanda yang diberikan oleh Damar dan Xianing, dan wanita itu mengambil tanda itu, mengambil salah satu dari mereka dan bertanya, ini milik siapa? Saya, kata Xianing dengan tenang. Staf itu mengangguk, lalu dia mengambil tanda itu dan memindainya di bawahnya. Lalu, di bawahnya, sederet informasi muncul. Tapi karena sudut pandangnya, Damar tidak bisa melihatnya.
Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kulit staf berubah. Dia menatap Xianing dan Xia Li dengan kaget, menelan ludahnya, dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak masalah. Tolong tunjukkan padamu." Napas. Xianing mengerutkan kening dan berkata, "Di depan begitu banyak orang." Kakak Tiger tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, orang bertopeng tidak tahu siapa Anda." Ketika Xianing mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Segera setelah itu, dua aura muncul di tubuh mereka, dan Damar melirik mereka dengan heran. Xianing ini sudah berada di batas tingkat Half Undying Flame. Xia Li juga sebanding dengan Undying Flame, dan keduanya jenius. "Tidak masalah." Anggota staf berkata, "Tunggu sebentar." Saat dia berkata, dia memindai merek Damar, dan kemudian dia berkata sedikit, "Orang ini telah hilang selama 100 tahun. Tidak bisakah itu berhasil?" Damar mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu datang dengan token ini, tentu saja tidak ada masalah." Anggota staf menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bisa menunjukkan nafasmu." Damar mengangguk, dan kemudian aura di tubuhnya perlahan naik, dan setelah mencapai tingkat Undying Flame setengah dekade, dia berhenti. Tidak jauh, orang-orang itu secara alami melihat ke sini. Orang yang telah mengejek Damar sebelumnya melihat adegan ini dan mencibir di sudut mulutnya. Nima ini baru saja melangkah ke proses tingkat Half Undying Flame. "Sebenarnya, saya baru saja bertanya pada Neng tidak dapat mengambil tugas dari tingkat Undying Flame." Damar mengabaikannya. Staf sedikit mengernyit, lalu mengangguk dan berkata, "Selamat, Anda lulus penilaian." Setelah selesai berbicara, dia menekan tombol di sebelahnya, mengeluarkan 3 tanda biru yang mirip dengan yang barusan, dan menyerahkannya kepada Damar dan yang lainnya, berkata, "Darah." Damar mengambil tanda itu, dan energi sejatinya mengalir melalui tangannya, memecahkan lubang kecil, dan meneteskan setetes darah pada tanda itu. Kemudian staf mengambil alih dan berkata, "Beri dirimu nama." "Nama panggilan." Damar berpikir sejenak dan berkata, "Tidak. Zero. Nomor 0, Night Watcher 0. Bagi Damar, kedua kata ini memiliki terlalu banyak arti khusus. Segera, anggota staf memasukkan sesuatu dan menyerahkan tanda itu kepada Damar dan berkata, "Selamat, Anda telah menjadi pembunuh ke-17. Dinding tugas ada di sana, Anda dapat menerima tugas sesuka hati. Selain itu, sebagai pembunuh ke-17, setiap bulan, ada misi jaminan, setidaknya 3, jika Anda tidak dapat melakukannya, poin Anda akan dikurangi." Poin. Ekspresi Damar bergerak. Menyelesaikan misi pembunuh tidak hanya akan mendapatkan bonus yang sesuai, tetapi juga mendapatkan poin. Poin dapat ditukar dengan sesuatu di mal pada tanggal 17. Brother Tiger menjelaskan, selama Anda memiliki poin yang cukup, pionir ungu dapat tebus mereka. Ekspresi Damar bergerak sedikit, dia memikirkan Ganoderma mengambang yang disebutkan Rompas sebelumnya, tapi aku tidak tahu apakah ada. Pada saat ini, saudara perempuan Xianing dan Xia Li juga memberi nama panggilan untuk diri mereka sendiri. Mereka seharusnya adalah beberapa hewan di dunia ini, Damar tidak menganggapnya terlalu serius. Meskipun saudara Tiger mengatakan bahwa mereka dapat bekerja sama satu sama lain, Damar merasa itu tidak perlu, tugasnya adalah semua anggota dari 4 keluarga besar, dan mereka semua berada di level api. "Bawa kamu ke Taswall dan Point Mall untuk dilihat," kata Brother Tiger sambil tersenyum. Brother Tiger membawa keduanya ke sisi lain. Ada tirai tipis. Brother Tiger memperkenalkan dan berkata, "Ini adalah dinding misi. Ada soket di sini. Anda dapat memasukkan kartu pembunuh Anda ke soket ini. Saya akan pilih tugas. Ada 5 grup S, A, B, C, dan D. Klik saja." Damar menemukan layar dengan alur di sampingnya, dia memasukkan kartu giok ke dalamnya, dan layar di depannya sedikit berkedip, dan sebuah antarmuka muncul. Hanya ada beberapa baris informasi di atas. Kode 0. Jumlah tugas 0. Catatan pertukaran 0. Poin 0. Di bawah ini ada beberapa angka,
selain itu ada tombol dengan tulisan kata tugas di atasnya. Damar tidak ragu-ragu dan mengklik. Segera, Xia Ning dan Xia Li, yang bersebelahan, juga mulai bertarung di sana. Setelah saya klik, muncul 5 bagian, mulai dari level S dan terus menurun, dengan banyak tugas. Ketika dia mengambil tugas itu, Saudara Hu sangat mengerti. Dia berdiri di samping dan tidak melihat tugas yang telah diterima Damar dan yang lainnya. Mereka akan mengekstrak sejumlah komisi dari tugas Damar, tetapi itu tetap, dan komisi tetap akan didasarkan pada intensitas tugas yang diselesaikan oleh Damar. Ketika Damar mengklik misi tingkat S, dalam sekejap, satu persatu muncul. Susunlah sesuai dengan tingkat kesulitan tugas dari tinggi ke rendah. Tempat pertama adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan namanya tertulis di sebelahnya. Dongfang Suo. Mata Damar bergerak sedikit, dia mengklik namanya, dan deretan perkenalan muncul di bawah. Dongfang Suo, kepala 4 keluarga besar di Phoenix, kepala keluarga Dongfang, tingkat api, yang pertama dalam daftar api Phoenix, yang keenam di Kekaisaran Sorin, bintang 93 dalam daftar api. Selesaikan tugas untuk mendapatkan 500 juta manik-manik emas, 2 pionir ungu, dan 1 juta poin. Ini cukup berharga. Ekspresi Damar sedikit tenggelam, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia mendengar Rompas menyebutkan nama ini. Dia mundur, lalu meluncur ke bawah. Tidak banyak tugas tingkat S. Lagi pula, seluruh kota Phoenix memiliki jumlah orang terbatas, dan totalnya hanya sekitar 40 orang. Yang mengejutkan Damar adalah dia benar-benar melihat beberapa kenalan di dalamnya. Pria dengan karakteristik S yang dibunuh olehnya di bumi pada awalnya juga muncul di daftar tugas ini. Namanya Dongfang Jue, daftar api Phoenix ke-42, anggota keluarga Dongfang. Keberadaannya tidak diketahui, dan telah menghilang selama 1 tahun 3 bulan. Hadiah misi, 200 juta manik-manik emas, 100.000 poin. Selain itu, tidak ada penghargaan lain. Damar diam-diam mengatakan bahwa sangat disayangkan Dongfang Jue ini diretas sampai mati olehnya di bumi, dan sekarang tidak ada cara untuk menerima hadiahnya. Damar menyentuh hidungnya, menoleh dan bertanya, "Saudara Harimau, bagaimana saya perlu membuktikan ini untuk menyelesaikan tugas?" Sebagian besar tugas adalah tugas tipe pembunuhan. Ketika Anda menyerahkan tugas, seseorang akan memeriksa tanggal 17. Selama orang itu mati, Anda dapat menyerahkannya, kata Brother Tiger. Damar bertanya dengan heran, itu berarti selama aku mengambil tugas itu, bahkan jika aku tidak membunuhnya, selama targetnya mati, aku bisa menyelesaikan tugas itu. Itu dia, kata Brother Tiger sambil tersenyum. Damar terkejut, dan kemudian terus meluncur ke bawah. Dalam hal ini, sebagian besar target misi sebenarnya adalah anggota dari 4 keluarga besar. Damar menghitungnya, mungkin ada lebih dari 30 orang, dan yang lainnya terpisah-pisah. Ini berarti setidaknya ada lebih dari 30 orang di 4 keluarga besar. Belum lagi para perintis ungu yang mereka miliki, jika dijumlahkan, jumlahnya pasti banyak. Dalam 6 bulan terakhir, cobalah untuk membunuh mereka setengah. Pikir Damar dalam hatinya. Saat dia berkata, dia meluncur ke bawah, matanya tertuju pada kepala seorang pria parubaya. Kemudian dia mengklik informasinya. Qian Nanfeng, keluarga uang dari 4 keluarga besar di Phoenix, tingkat api, tingkat ke-39 dari daftar api di Phoenix, karakteristik tingkat api yang menguat, dapat memperkuat tubuh, sebanding dengan berlian. Selama hampir sebulan, saya telah masuk dan keluar dari tempat-tempat Feng Yue kelas atas di Phoenix, dan itu sangat populer. Hadiah misi, 230 juta manik-manik emas, 100.000 poin. Poinnya sama dengan poin Dongfang Jue, tetapi manik-manik emas bonusnya puluhan juta. Qian Nanfeng. Damar menyentuh dagunya dan berkata, "Kamu datang dan jadilah mangsa pertamaku di dunia ini." Damar menjilat bibirnya,
lalu menekan tombol untuk menerima tugas itu. Di depannya, lampu berkedip, dan kemudian, dia menemukan bahwa kepala Qian Nanfeng berwarna abu-abu, yang berarti bahwa tugas ini diterima dan orang lain tidak dapat lagi menerima tugas ini. Damar tidak menyadari bahwa Xianing, yang tidak jauh, juga memeriksa misi tingkat S. Tiba-tiba, matanya bergerak sedikit, dan dia menemukan bahwa lemparan Qian Nanfeng menjadi gelap. Ekspresinya bergerak sedikit. Kemudian dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa hanya ada 3 dari mereka di dinding misi untuk saat ini. Pada saat yang sama, Damar, yang di sebelahnya, mengeluarkan tanda langsung setelah menerima misi. Melihat adegan ini, Xianing merasa sedikit terkejut di hatinya, dia hampir yakin bahwa Damar pastilah yang menerima misi tingkat S ini. Tapi panas sekali. Meskipun dia juga menonton, tetapi dia tidak berpikir untuk mengambil tugas di tempat ini, dia hanya melihatnya. Meskipun dia ngeri di dalam hatinya, tidak ada fluktuasi di wajahnya, tapi dia menghela nafas lega. Pada saat ini, Xiali di sebelahnya berbisik, "Kakak, aku telah memilih kematian tingkat Half Undying Flame keluarga Ming." Xianing menyelanya dengan batuk kering, dan menatapnya ke arah Xiali. Xiali tinggal sebentar, dan kemudian meludahkan lidahnya dengan cepat. Damar secara alami mendengarnya, dia melirik Xiali dengan penuh minat dan tidak mengatakan apa-apa. Segera, Xianing juga menemukan tingkat Half Undying Flame sekarat dari 4 keluarga besar dalam misi tingkat A. Setelah menerima misi, dia pensiun. Dia berjalan ke sisi Brother Tiger, dan Brother Tiger bertanya dengan heran, "Apakah Anda sudah mengambil tugas itu?" Damar mengangguk. "Kalau begitu pergilah ke Point Mall dan lihatlah," kata Brother Tiger. Dia membawa Damar ke sisi lain. Operasinya mirip dengan operasi menerima tugas. Setelah memasukkan tanda, dia bisa memasuki Mall Point, yang berisi banyak hal. Termasuk hantu tajam ungu, tetapi kondisi pertukarannya cukup keras, dan hanya 800.000 poin yang bisa ditukar dengan 1. Damar berbalik sebentar dan menemukan Ganoderma mengambang. Floating Lingzi jauh lebih murah, dan 30.000 poin dapat ditukar dengan 1. Lainnya adalah semua jenis bahan, senjata dan sejenisnya. Damar mungkin menyapu dan tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan adalah Ganoderma mengambang. Setelah berbalik, sekelompok orang pergi. Tepat ketika Damar dan yang lainnya pergi, di dalam pada tanggal 17, seorang lelaki tua sedang duduk di sana. Menariknya, 2 gadis dari keluarga Xia benar-benar datang ke Phoenix. Saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh Xia tua. Pria tua itu rupanya menerima berita itu dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, seorang anggota staf masuk. Apakah kedua gadis itu menerima tugas membunuh 4 keluarga besar? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Staf itu mengangguk dan berkata, "Iya. Semuanya tingkat Half Undying Flame dan tugas suci diterima." "Tidak buruk." Pria tua itu mengangguk dan berkata. Tapi, pada titik ini, anggota staf mengerutkan bibirnya, seseorang telah mengambil tugas tingkat S. Hah? Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, tugas yang mana? Bunuh keluarga Qian Nanfeng. Staf itu menghela nafas perlahan. Yah, Qian Nanfeng. Mata lelaki tua itu bergerak sedikit, dan ada sedikit ketertarikan di wajahnya dan bertanya, "Siapa itu?" Pria yang datang dengan Xianing dan yang lainnya, kekuatan yang dia tunjukkan hanya tingkat Half Undying Flame, tapi dia menerima tugas ini, kata anggota staf. Menarik. Pria tua itu sedikit menyipit. "Apakah Anda ingin menyelidiki detailnya?" tanya anggota staf. "Jangan melanggar aturan tanggal 17. Pria tua itu berkata dengan ringan, "Jika dia menyelesaikan tugas, bawa saja dia untuk menemuiku." "Bagus." Staf itu mengangguk. Tentu saja, Damar tidak tahu apa yang terjadi di dalam 17. Dia menutup matanya lagi, lalu masuk ke mobil. Mobil mulai lagi. Damar merasa ada proses pengangkatan. Dia tidak tahu tentang 17.
Apakah markas aula di bawah tanah atau di suatu tempat? Setelah setengah jam atau lebih, kendaraan yang ditangguhkan perlahan-lahan mendarat, dan pada saat yang sama Brother Tiger berkata, Anda dapat melepas penutup matanya. Damar dan ketiganya melepas penutup mata mereka. Pada saat ini, mereka telah kembali ke bengkel suspensi kendaraan. Kakak Tiger tersenyum kecil dan berkata, Oke, kamu bisa pergi secara terpisah dan meninggalkan topeng di dalam mobil. Setelah menyelesaikan tugas, datang langsung padaku dan aku akan mengirimmu ke sana lagi. Hati Damar sedikit terkejut. Sepanjang jalan, dia tidak tahu di mana markas pada tanggal 17 dia pergi, dan memang sangat sulit untuk menemukannya. Dia tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, kalau begitu ayo pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia turun dari mobil. Xianing dan Xia Li juga mengikuti, dan mereka langsung masuk ke dalam dan kemudian masuk ke mobil, sementara Damar pergi ke akomodasi sewaan dengan mengikat mobil terapung di luar. Tepat setelah Damar pergi, di dalam mobil Xianing dan Xia Li yang ditangguhkan, Xia Li berkata dengan kaget, maksudmu, bahwa Damar menerima tugas untuk membunuh Yansu? Aku hampir yakin dia menerima tugas itu, kata Xianing ringan. Artinya orang ini dibunuh. Dia sepertinya tidak terlalu tua, seru Xia Li sambil menutup mulutnya. Setelah level Undying Flame, usia tidak dapat melihat apa-apa, tetapi dia berani menerima tugas semacam ini. Xianing mengerutkan kening dan berpikir dan berkata, singkatnya, orang ini mungkin dapat berteman. Dia juga mulai dengan orang-orang dari 4 keluarga besar. Mungkin orang yang sama seperti kita. Senyum muncul di wajah Xia Li, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Xianing dan berkata, atau kakak, pergi dan rayu dia. Dengan sosokmu, dia benar-benar tidak bisa menolak. Minggir, Xianing meliriknya. Xia Li tersenyum, lalu bergumam, Damar, aku tidak tahu kenapa, aku selalu merasa bahwa orang ini sangat misterius. Sambil berbicara, mereka berdua mengendarai mobil terapung dan pergi dari tempat mereka berada. 1 jam kemudian, Damar kembali ke kediamannya dan tiba di kamar. Damar menemukan bahwa hanya ada 2 orang di ruangan itu, Bagas dan Rompas, dan yang lainnya telah pergi. Damar mengerutkan kening dan berkata, di mana mereka? Semua keluar untuk mencari target misi. Bagas berkata, saya adalah sampah perang kelima, jadi saya akan bersembunyi di sini untuk bermain. Berbicara tentang ini, dia tersenyum pahit dan berkata, neneknya tidak tahu bahwa dia memanggil saya untuk mau. Saya merasa seperti saya akan tinggal di sini selama setengah tahun, tinggal di rumah, putus asa untuk hidup, tidak ada internet. Dan tidak ada teman, sangat kesepian. Kamu bisa berhubungan dengan sang induk semang. Damar berkata sambil tersenyum. Mata Bagas berbinar dan berkata, masuk akal. Damar bodoh. Faktanya, dia mungkin mengerti mengapa Hugo membiarkan Bagas mengikutinya. Otak Bagas cerah, dan setelah beberapa tahun memoles di masyarakat, pengalaman sosial dan kehidupannya jauh lebih baik. Baik Damar dan Wadi memiliki berbagai masalah, dan Bagas dapat membantu mereka saat kritis. Sepanjang jalan, peran Bagas sebenarnya ada di mata semua orang. Lupakan saja, jangan membicarakannya, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Bagas bertanya. Damar tersenyum sedikit dan berkata, saya telah berhasil, dan saya telah mendapat tugas. Omong-omong, tugas di sini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah. Mereka memiliki tren dan pengenalan tujuan tugas. Bagas mengangguk dan berkata, apakah kamu akan melakukannya secara langsung? Jangan khawatir. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengkonfirmasi target, dan tahu kemana dia akan masuk dan keluar selama periode waktu ini. Saya harus melihat-lihat dan memilih tempat untuk melakukannya. Bagas mengangguk dan berkata, sejauh menyangkut tugas itu, kamu benar-benar leluhurku, jadi aku tidak bisa memberikan nasihat. Setelah mengatakan itu, Bagas menyentuh dagunya dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin membentuk kekuatan di sini. Sebenarnya, aku pikir ini adalah kuncinya.
Kamu benar-benar ingin menghancurkan 4 keluarga besar. Kamu akan membunuh mereka satu persatu. Tidak, kamu masih harus membentuk kekuatan untuk menyaingi atau bahkan menghancurkan kekuatan mereka. Apakah kamu punya ide? Tanya Damar. Ada satu ide, tapi itu belum matang untuk saat ini. Kami tidak cukup tahu tentang dunia. Kami harus beradaptasi perlahan. Setelah kami mengerti, kami akan melihat apakah itu cocok, kata Bagas. Apa pendapatmu? Damar bertanya. Jelas, setelah kita sampai di sini, ada beberapa kontradiksi besar. Bagas menyeringai dan berkata, pertama, kontradiksi antara yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, dan di antara yang lebih rendah, tidak ada kekurangan orang-orang berbakat dengan pegangan yang berbeda. Ekspresi Damar bergerak sedikit dan berkata, maksudmu, mari kita berkultivasi sendiri. Pilih bibit dan tanam sendiri. Dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menumbuhkan sekelompok master. Proses ini terlalu lama, kata Bagas. Kalau begitu maksudmu, Damar mengerutkan kening. Kontradiksi antara orang-orang kelas atas dan orang-orang kelas bawah sangat besar, dan dunia menderita untuk waktu yang lama, kata Bagas. Apa maksudmu dengan merangsang kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak dapat merangsang kontradiksi? Damar bertanya. Ya, kata Bagas. Ini tidak realistis. Kesenjangan antara angkatan bersenjata kedua belah pihak terlalu besar. Damar menggelengkan kepalanya. Jika kita mengembangkan kekuatan dan kemudian mengangkat tangan kita, akankah warga negara yang lebih rendah ini bersedia mendukung kita? Mata Bagas sedikit memantul dan berkata, tentu saja, sulit untuk diterapkan, begitu banyak. Dibutuhkan, untuk memahami dunia, apa yang kita pahami sekarang hanyalah sedikit masalah. Damar mengangguk dan berkata, mari kita pertimbangkan masalah ini untuk waktu yang lama. Saya pergi keluar sebentar dan pergi untuk melihat-lihat. Butuh 6 bulan untuk mengatakan apakah itu panjang atau pendek. Dalam 6 bulan terakhir, saya tujuan adalah 10. Berkobar. Oke, Bagas mengangguk. Damar berbaring di sofa dan menyipitkan mata sebentar. Setelah tidur selama sekitar 2 jam, dia bangun lagi, lalu turun dan menghentikan mobil yang mengambang. Setelah masuk ke mobil, dia berkata, pergi ke Hongchenyuan. Hah? Pengemudi mobil terapung itu menoleh dan menatap Damar tanpa sadar. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Damar hanya warga negara kelas bawah. Saudaraku, kamu akan pergi ke tempat seperti itu, saya sarankan mengubah tempat kelas bawah, Hongchenyuan. Orang-orang yang lebih rendah tidak bisa masuk. Hanya ada satu hal untuk dikatakan, di mana seorang wanita yang disebut roh air. Saat dia berkata, senyum di wajahnya berangsur-angsur mulai menyimpang. Mendengar apa yang dikatakan pengemudi, Damar bertanya dengan penuh minat, mengapa tempat ini sangat tidak ramah kepada orang-orang yang lebih rendah. Ketika pengemudi mendengar kata-kata Damar, seluruh orang itu sedikit terdiam, dan bertanya, apakah ada tempat di dunia ini yang ramah kepada orang-orang yang lebih rendah? Ini sedikit memilukan, dan Damar tidak tahu bagaimana mengatakannya untuk sementara waktu. Jelas, kesenjangan kelas antara inferior dan inferior di dunia ini benar-benar di luar pemahamannya. Hampir semua industri skala besar dikuasai di tangan orang-orang kelas atas. Orang-orang kelas bawah hanya bisa bekerja untuk orang-orang kelas atas. Beberapa orang kelas bawah sangat cerdas dan memiliki kemampuan komersial yang kuat, tetapi begitu mereka memulai bisnis mereka sendiri ketika mereka berkembang, kebanyakan dari mereka tidak bisa lepas dari nasib diakuisisi oleh orang-orang kelas 1, pada akhirnya, mereka hanya bisa terus melayani orang-orang kelas 1. Tentu saja, orang seperti ini akan bersenang-senang dalam hal uang. Adapun sebagian besar orang yang lebih rendah, mereka mungkin hidup lebih lelah daripada binatang buas. Ya, kata Damar dengan senyum masam. Sopir itu tampak cukup optimis. Dia tersenyum sedikit dan berkata, kamu ingin pergi ke rumah bordil, kecuali ada warga negara kelas atas yang mau membawamu bersamamu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa masuk. Aku akan pergi dan melihat keluar.
Damar berkata sambil tersenyum. Ketika pengemudi mendengar kata-kata Damar, wajahnya menunjukkan simpati dan berkata, "Apa? Istrimu, atau pasanganmu, ada di dalam? Cepatlah mengemudi." Mulut Damar berkedut, dan dia berkata dengan cepat. Jelas, pengemudi ini memiliki beberapa atribut konyol. Oke, sopir menyalakan mobil. Mobil terus melaju ke tengah, dan kemudian setelah jalan lingkar ketiga bagian dalam, mobil mendarat dari langit, dan kemudian ban muncul dan mulai melaju di jalan. Di dalam ring road ketiga, kecuali mobil dari 4 keluarga besar, tidak diperbolehkan melayang di udara. Dan rumah bordil terletak di jalan lingkar kedua. Konsumsi di tempat ini cukup tinggi. Menurut obrolan antara Damar dan pengemudi, konsumsi satu hari, jaminannya bernilai puluhan ribu manik-manik emas, dan orang biasa benar-benar bisa tidak mampu membelinya. Selain itu, ini masih tingkat konsumsi terendah, ada banyak klasifikasi di rumah bordil. Damar juga condong ke pusat kota untuk pertama kalinya. Benar saja, bangunan di dalam kota jauh lebih kecil daripada yang ada di luar. Jika Anda melihatnya dari langit, Anda akan menemukan bahwa semakin banyak kota ini berdiri. Tepinya, semakin tinggi rumahnya, kota ini tampak seperti cekungan. Rumah bordil adalah bangunan 12 lantai. Tempat terbaik di Phoenix adalah milik 4 keluarga besar. Ada juga kasino besar di sebelahnya. Seperti rumah bordil, ini adalah bangunan 12 lantai. Bangunan tinggi. Seluruh jalan lingkar kedua hampir menjadi tempat orang kaya untuk makan, minum dan bermain, dan ada banyak hal menyenangkan di dalamnya. Mobil berhenti segera, dan Damar membayar uang dan keluar dari mobil. Dia melihat tanda besar di depannya dari kejauhan, dan tidak lewat untuk pertama kalinya, tetapi mengamati dari seberang jalan. Di pintu rumah bordil, 2 baris wanita berpakaian berdiri. Seperti yang dikatakan pengemudi, orang-orang yang masuk dan keluar memang warga negara kelas 1, dan dada mereka semua digantung dengan plat nomor seri warga kelas 1. Di pintu, jika mereka melihat wanita di pintu, mereka akan langsung menarik wanita itu ke dalam, dan kemudian akan ada seorang wanita di dalam untuk menggantikan posisi itu. Pakaian para wanita ini berbeda dari pakaian bintang kesengsaraan segudang biasa. Pakaian mereka jauh lebih longgar, dan mereka juga jauh lebih telanjang. Ada toko minuman di seberang jalan. Di toko, ada beberapa orang yang sibuk. Damar berjalan ke dalamnya dan memesan minuman dari planet ini. Di dering kedua, minuman berharga 500 manik-manik emas. Damar membayar sedikit menyakitkan, dan kemudian duduk di toko. Kemudian dia melihat ke arah rumah bordil di sisi yang berlawanan. Staf di toko semuanya adalah orang-orang yang lebih rendah. Melihat penampilan Damar, mereka menghela nafas dan berbisik, diperkirakan istri atau pacarnya dirampok lagi dan dijual ke rumah bordil. Ya, saya telah bertemu terlalu banyak orang seperti ini. Mengenai diskusi berbisik mereka, Damar sepertinya belum pernah mendengar tentang mereka, duduk di dekat jendela, minum dan menunggu. Setelah beberapa saat, dia melihat kendaraan gantung yang sangat mewah turun dari langit. Orang-orang dari 4 keluarga besar. Mulut Damar sedikit menyeringai. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka dan 2 orang turun dari mobil. Melihat orang ini, mata Damar tidak bisa membantu tetapi kental. Targetnya telah muncul. Qian Nanfeng, tingginya sekitar 1,7 meter, memegang pedang berbintang biru di tangannya. Di sebelahnya, ada seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an, tetapi dia sudah berusia setengah dekade. Penampilan menyedihkan Qian Nanfeng berdiri di telinga pria itu dan mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian, wajah pria itu memerah setelah disikat. Qian Nanfeng membawa mereka setengah jalan ke rumah bordil. Mereka tidak memilih di pintu, tetapi berjalan langsung ke rumah bordil. Damar baru saja akan pergi ke sana. Tiba-tiba, alisnya berkerut dan dia menemukan sebuah mobil jatuh dari langit. Kali ini,
Pintu mobil terbuka dan dua sosok berjalan keluar darinya. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Pria yang masuk dan keluar dari mobil itu sebenarnya adalah pria gemuk yang melintasi jalan menuju bintang 10.000 kesengsaraan. Di sebelahnya adalah seorang pria parubaya. Pria itu memiliki tingkat kerusakan yang sama. Damar telah melihat penampilannya di papan tugas pada tanggal 17. Dia terbangun dan kekuatannya cukup bagus. Daun biru di belakang tubuh pria gemuk itu sangat mencolok, ketika dia keluar dari mobil. Di dua jalan di sekitarnya, apakah pejalan kaki atau orang-orang di toko, berdiri hampir bersamaan, dan membungkuk dan memberi hormat. Termasuk Damar, berdiri saat ini dan sedikit membungkuk. Dia tidak ingin membuat terlalu banyak masalah. Pria gemuk itu berjalan ke tepi merah. Tanpa diduga, duta besar benar-benar datang ke rumah bordil. Ketika dia masuk, asisten toko mulai berdiskusi. Apakah ini tidak normal? Ada begitu banyak keindahan di rumah bordil, dan jangan lupa hari apa ini. Ya, jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir melupakannya. Hari ini sepertinya adalah hari ketika para patriark keluar dari kabinet. Para gadis, terakhir kali saya mengirim minuman, saya melihatnya sekali. Ini benar-benar negara yang luar biasa. Ekspresi Damar bergerak, saudaraku. Apa artinya para gadis ini keluar dari kabinet? Pelayan memandang Damar dengan aneh dan bertanya, saudaraku, jangan pikirkan itu. Warga negara yang lebih rendah seperti kita tidak bisa memasuki nasib Hong Chen. Jika wanita di sekitar kita dibawa ke sini, kita hanya bisa mengenalinya. Saya tidak punya. Ini pertama kalinya saya datang ke sini dan saya cukup penasaran, kata Damar. Ketika pelayan mendengar apa yang Damar katakan, dia menjelaskan kepada Damar dengan sabar, ada 12 para wanita dalam nasib merah ini, tetapi 12 para wanita ini tidak menjemput pelanggan setiap hari. Mereka akan menjemput mereka setiap 5 hari. Disebut demikian. Para wanita keluar dari pavilion, dan 12 para wanita akan dilelang. Mereka yang memiliki harga tertinggi dapat memiliki malam musim semi bersama mereka. Dikatakan bahwa setiap kali, harganya dapat dijual hingga ratusan ribu. Damar bingung. Bisakah barang ini dilelang? Dia menyentuh dagunya, meminum minuman di cangkir dalam satu tarikan napas, lalu berdiri. Untuk menjalankan tugas, para wanita ini akan keluar dari kabinet, dan dia harus mendapatkan wawasan dan wawasan. Melihat Damar bangkit dan berjalan menuju rumah bordil, pelayan dengan cepat mengingatkan, saudaraku, kami tidak sabar menunggu orang pergi ke tempat itu, kamu akan. Di tengah apa yang dia katakan, dia menemukan bahwa Damar meraba-raba dari sakunya, mengeluarkan plat nomor seri identifikasi warga negara kelas atas, menempelkannya di dadanya, dan kemudian berjalan ke tepi merah. Secara alami, plat nomor seri identitas diambil dari Wu Zongyu ketika dia berada di kota Les. Pada saat itu, mereka memperoleh total 5 kartu, dan Damar membawa satu bersamanya ketika dia pertama kali keluar. Ketika dia berjalan menuju pintu dengan plat nomor, 2 baris suara wanita yang sangat indah terdengar di telinganya dan berkata, Tuan, selamat datang. Damar merasakan merinding di sekujur tubuhnya, dan suara kecil ini terlalu kuat. Pada saat yang sama, seorang wanita berseragam ini berjalan ke sisi Damar. Dia tampak seperti berusia 30-an dan mengambil inisiatif untuk mengambil tangan Damar. Seluruh orang menempel di tubuh Damar dan berkata, Kakak, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Damar berkata dengan batuk kering, iya, ini pertama kali. Apakah ada yang kamu suka? Ambillah jika kamu suka, ini semua keindahan di lantai 1, dan konsumsinya adalah 9.999 manik-manik emas. Wanita itu berkata sambil tersenyum, lantai 2 adalah 19.999, dan kota ketiga adalah 29.999. Dan seterusnya. Lantai mana yang ingin kamu tuju? Ketika sampai pada ini,
dia tersenyum menawan dan berkata, semakin tinggi gadis itu, semakin cantik kecantikannya. Hati Damar sedikit terkejut, gedung ini harus menyedot uang. Konsumsi minimum adalah 9.999. Di lantai pertama, lantai ini terlihat terlalu besar, hantu tahu berapa banyak kamar. Dia menghela nafas lega, saya ingin berpartisipasi dalam pelelangan di mana para wanita keluar dari pavilion. Wanita itu memandang Damar dengan penuh minat, dan dia berkata sambil tersenyum gembira, saudaraku, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ada banyak orang besar di pelelangan hari ini, meskipun mereka masih akan mematuhi aturan nasib fana kita. Tapi tidak, dengan harga tertentu, saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Aku tahu. Damar berkata, semakin tinggi harganya. Oke, tapi pelelangan akan mendapatkan tiket masuk 10.000 yuan. Jika Anda dapat mengambil gambar, Anda dapat menikmati layanan paling ekstrim. Wanita itu tersenyum dan berkata, tentu saja, tiket masuknya adalah 10.000 manik-manik emas. Damar mengangguk, mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia tersenyum manis, dan mengambil kartu itu, setelah menggesek 10.000 manik-manik emas, dia berkata, ikutlah denganku. Mereka berjalan melalui lobi di lantai pertama ke tangga, dan kemudian menyerahkan Damar tanda emas kecil dan berkata, di lantai 12, gunakan tanda ini untuk mendapatkan nomor lelang. Damar mengangguk dan berkata, oke. Wanita penerima tersenyum pada Damar dan berkata, saya berharap Anda akan bersenang-senang. Damar terbatuk, berjalan ke lift, dan menekan lantai 12. Lift naik dan dengan cepat mencapai lantai 12. Lift terbuka. Ketika Damar berjalan keluar, dia menemukan dua wanita berpakaian keren berdiri di pintu. Yang mengejutkan Damar adalah mereka terlihat persis sama. Seharusnya kembar. Dengan senyum manis di wajah mereka, setelah melihat Damar, mereka tersenyum dan berkata, selamat datang. Damar menyerahkan tanda emas, dan salah satu wanita mengambilnya dan berkata, saya harap Anda dapat menerima keindahannya. Damar tersenyum sedikit dan berkata, saya pikir keduanya cukup cantik. Dia menggodanya. Tidak hanya kedua wanita itu tidak tersipu, salah satu dari mereka bahkan mencondongkan tubuh ke Damar, memegang lengannya dan berkata, kalau begitu kamu dapat menemukan saudara perempuan kita. Saudara perempuan pergi berperang bersama. Hanya 200.000 manik-manik emas yang pasti akan membuat kamu sangat puas. Sudut mulut Damar berkedut, dan dia berkata dengan batuk kering, aku khawatir tubuhku tidak akan bisa memakannya. Mulut manusia, hantu penipu. Dia merintih, dan kemudian membawa Damar menuju aula besar di lantai 12. Ketika dia sampai di pintu masuk aula, dia tersenyum dan berkata, silakan masuk. Cari saja yang kosong dan silahkan duduk. Damar masuk ke kamar dan duduk di barisan belakang. Aula itu sangat gelap, hanya panggung depan yang memiliki lampu berkedip-kedip, dan sisanya gelap gulita. Setelah duduk, Damar mengeluarkan topeng dan meletakkannya di wajahnya, lalu menutupi bagian bawah wajahnya dengan tangannya. Meskipun cahayanya sangat redup, itu tidak mempengaruhi penglihatan Damar. Dia melirik beberapa kali dan melihat sosok Qian Nanfeng di depannya. Pada saat ini, dia duduk di sisi pria gemuk itu dengan tatapan ketakutan. Terlihat seperti waktu berlalu, dan sekitar setengah jam kemudian, seorang wanita berjalan perlahan di depannya. Aku pergi, Nima ini terlalu tidak terkendali. Damar tidak bisa menahan nafas. Di atas panggung, seorang wanita berjalan keluar dari gaya, penampilannya bagus, wajahnya tanpa henti menyanjung, dan yang paling penting adalah dia sempurna, di bawah tatapan ratusan mata di panggung aula, begitu saja. Ini hari lelang kita lagi. Aku tahu semua orang tidak sabar untuk melihat gaya para wanita kita. Dia tersenyum dan berkata, dan suaranya mencapai telinga semua orang. Dan yang mengejutkan Damar adalah orang ini sebenarnya tingkat dewa. Tingkat dewa.
Di dunia ini, mereka sudah menjadi orang-orang kelas atas. Sebagian besar orang-orang kelas atas hidup dengan sangat baik. Mungkin beberapa orang tidak bisa kaya, tetapi ketika dikonversi, mereka pasti setara dengan kelas menengah bumi. Tapi sekarang wanita yang sangat cantik itu tingkat dewa, benar-benar berdiri di atasnya seperti ini. Tentu saja, untuk mendapatkan 10.000 manik-manik emas untuk memulai, Damar melirik beberapa kali lagi. Saudari Xia, aku di sini untukmu. Aku menghadiri pesta para wanita ini hanya untuk menyaksikan sikapmu. Itu dia, Sister Xia, setiap kali Anda membiarkan kami makan, Anda membiarkan kami melihat apakah kami tidak bisa memakannya setiap saat, itu sangat sulit bagi saya. Mendengarkan suara mereka, sepertinya wanita ini baru saja muncul dan tidak akan menemani para tamu. Sister Xia menutup mulutnya dan tersenyum ringan, dengan godaan yang tak terbatas, dia berkata sambil tersenyum tetapi tersenyum, kalian. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak yang bisa dikatakan. Mari kita mulai lelang pertama kita. Aturan lama adalah memulai dengan para wanita dengan harga terendah di lelang sebelumnya. Kami telah mengundang para wanita pertama kami, Yun King. Saat suaranya jatuh, seorang wanita berjalan perlahan di belakang panggung. Saat mata Damar jatuh padanya, Damar tidak bisa menahan nafas. Pakaian yang dikenakannya adalah rok, agak mirip pakaian kuno di bumi, tetapi tidak sama, karena pakaiannya terlihat sangat keren, menunjukkan sepasang paha yang ramping. Penampilannya mendekati kesempurnaan, yang tidak lain adalah kecantikan kelas atas seperti Lilia. Yang paling penting adalah bahwa di tempat yang berdebu seperti itu, wajahnya sebenarnya memiliki temperamen yang murni. Dan ini adalah orang termurah di lelang terakhir. Damar jelas merasa bahwa di sampingnya, sudah ada banyak embrio kuno yang menelan. Aturan lama, harga awalnya adalah 119.999 manik-manik emas, Anda dapat menawar. Di atas panggung, Sister Xia berkata sambil tersenyum. Tidak jauh dari Damar, seseorang segera menekan tombol di kursi, dan berkata dengan suara rendah, 200.000. 210.000. Damar mengerutkan kening. Dia datang ke 12 lantai ini untuk tinggal, dan tujuannya adalah untuk menemukan kesempatan untuk membunuh mantan angin selatan. Tapi, satu-satunya uang yang bisa dia dapatkan untuk pelelangan adalah 660.000 manik-manik emas. Melihat postur gila orang-orang ini, dia tidak tahu apakah dia punya cukup uang. 230.000. 250.000. Pada saat ini, remaja yang mengikuti Qian Nanfeng di depan menekan tombol. Ketika dia menyebut harganya, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menawar lagi. Jelas, mereka semua menyadari bahwa ini adalah anggota keluarga Qian, bukan sesuatu yang mereka mampu. Di atas panggung, wajah Yun Qingzu menunjukkan sedikit penyesalan. Jelas, dia sendiri tidak begitu puas dengan harganya. Apakah ada yang menaikkan harganya? Jika tidak ada yang menaikkan harganya, ini akan menjadi milik Qingzu, hari ini. 300.000. Pada saat ini, Damar menekan tombol dan berkata dengan ringan. Saat Damar berbicara, tiba-tiba ada keributan di tempat kejadian. Beberapa orang yang duduk di sebelah Damar dengan cepat bergerak menuju kursi kosong di kedua sisi, seolah-olah mereka takut akan menimbulkan masalah. Pada saat yang sama, ada juga diskusi di sekitar. Ya Tuhan, anak ini benar-benar gila. Orang-orang dari 4 keluarga besar mengajukan penawaran, tetapi dia sebenarnya berani membayar harganya. Cepat dan menjauhlah darinya. Sialan itu membunuh seorang wanita. Ketika diskusi terdengar, di atas panggung, Yun Qingzu juga melihat ke arah Damar, dengan ekspresi sedikit senang. Di bawah, Qian Nanfeng mengerutkan kening, dan jejak permusuhan melintas di wajah remaja di sebelahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku suka wanita ini. Qian Nanfeng mengangguk,
lalu berkata, 350.000. Setelah dia selesai berbicara, suaranya yang samar tiba-tiba berdering dan berkata, teman, keponakanku menyukai emas. Kingsu, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Damar berkata sambil tertawa, takdir merah ini adalah milik dari 4 keluarga besar. Aturan telah ditetapkan, dan harga yang lebih tinggi akan dibayar. Jika Anda ingin melanggar aturan ini, Anda dapat memilih untuk menyelesaikan secara internal terlebih dahulu, dan kemudian datang ke pelelangan setelah selesai. Setelah selesai berbicara, dia menekan tombol lagi dan berkata, 400.000. Untuk memastikan privasi, tempat venue rumah bordil tidak memiliki monitor di seluruh tempat, inilah yang dikatakan pengemudi kepada Damar. Ini berarti selama dia pergi dari sini, Damar tidak khawatir mereka akan menemukan kepalanya. Alasan mengapa dia menawar untuk bersaing dengan Qian Nanfeng adalah untuk menarik perhatian Qian Nanfeng. Aura sejati yang dia tunjukkan sekarang hanya tingkat dewa. Jika Qian Nanfeng merasa bahwa dia sudah mapan, dia pasti akan menemukan cara untuk memberi dirinya sesuatu. Pelajaran. Pada saat itu, sudah waktunya bagi Damar untuk memulai. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk membantahnya beberapa kata dan membiarkan Qian Nanfeng memperhatikannya. Orang lain gempar lagi. Mereka semua merasa bahwa Damar gila, bahkan jika mereka tidak dapat melakukan apapun di dunia ini, bagaimanapun juga, ini adalah milik dari 4 keluarga besar. Aturannya ditetapkan di sini. Bakat-bakat itu bersedia datang. Sejauh sebagai keluarga besar yang bersangkutan, kerugian masih cukup besar. Tapi, orang-orang dari 4 keluarga besar menawar, dan kebanyakan dari mereka akan memberimu uang. Tapi Damar benar-benar menabraknya dengan senjatanya. Di atas panggung, Sister Xia sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja mungkin untuk menawar. Kemudian dia bertanya, 400.000, apakah Anda masih menaikkan harganya? 500.000. Qian Nanfeng mendengus dingin, dan berkata dengan ringan. Damar berkata lagi, 600.000. Ini adalah batasnya. Jika Qian Nanfeng masih menaikkan harganya, dia tidak dapat terus menaikkannya. Dia hanya memiliki sekitar 680.000 manik-manik emas di tangannya. Sebelumnya, Rompas memberikan 700.000 yuan kepada setiap orang, tetapi beberapa pengeluaran sebelumnya dihabiskan untuk kartu Wadi, dan kartu Damar digunakan hari ini. Di atas panggung, para wanita menunjukkan senyum di wajahnya, dan dia menatap Damar dengan banyak kemegahan. Paman, pria yang dibawa Qian Nanfeng jelas sangat menyukai Yun Qingsu, dan dia sepertinya ingin Qian Nanfeng menaikkan harganya. Qian Nanfeng mengertakkan gigi dan berkata, Minger, semuanya memiliki harga. Batas Yun Qingsu adalah 500.000 yuan, yang lebih dari 500.000 yuan. Itu tidak berharga. Aku akan menembakmu orang lain nanti. Orang yang dia bawa adalah keponakannya, Qian Ming. Qian Ming berkata dengan sedih, oke. Jika tidak ada yang menaikkan harga, selamat. Pria ini telah mendapatkan Qingsu kami. Tolong catat dan bawa pria ini ke ruangan saat pelelangan selesai, kata Sister Xia dengan senyum kuat di wajahnya. Yang pertama menjual harga 600.000 yuan, dan dia cukup puas. Selanjutnya, mari kita lakukan pelelangan para wanita kedua. Seluruh proses lelang sangat cepat. Yang mengejutkan Damar adalah pria gendut yang datang dari satelit langsung memotret 2 orang, dan dia kaya. Setelah melihat orang itu, dia langsung menawarkan harga 5 juta manik-manik emas. Tidak peduli apakah itu harga atau statusnya, tidak ada yang berani menaikkan harga bersamanya. Dan Qian Nanfeng dan Qian Ming kemudian masing-masing memenangkan para wanita. Damar melihat ke bawah dan menemukan bahwa para wanita ini benar-benar kecantikan kelas 1 dengan gaya yang berbeda. Tidak heran jika banyak orang bergegas. Setelah pelelangan selesai, seorang wanita berjalan ke arah Damar dan berkata, Tuan, tolong ikut saya. Damar mengangguk, mencengkeram dagunya,
dia berjalan keluar dari aula. Di belakangnya, Qian Nanfeng menatapnya dengan tegas, mengikuti di belakangnya, dan setelah melihat Damar memasuki ruangan tertentu, dia mendengus dingin dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Buat pengaturan untukku." Di sebelahnya, "Tuan Feng, ini tidak bisa melanggar aturan rumah bordil." Orang di sebelahnya dengan cepat mengingatkannya dengan suara rendah. "Aku tahu." Qian Nanfeng mencibir dan berkata, "Aku akan melakukannya setelah aku keluar dari situasi merah." "Oke." Orang di sebelahnya menghela nafas dan mendesah diam-diam untuk Damar. Damar dibawa ke ruangan tertentu. Ruangan itu sangat besar, agak seperti kamar presiden, dan dekorasi interiornya tampak seperti seorang pemabuk. Anggota staf tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, para wanita kami akan datang setelah berdandan. Malam ini, gadis kami Yun Xingzu akan sepenuhnya menjadi milikmu." "Oke." Damar mengenakan topeng, berjalan ke sofa dan duduk. Dia mendengar banyak langkah kaki di lorong di lantai 12. Jelas orang lain yang tidak dapat dilelang dan pergi saat ini. Setelah duduk selama sekitar 10 menit, dia mengetuk pintu, dan di luar pintu, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dan berkata, "Bisakah kamu masuk?" Damar mengangguk dan berkata, "Iya." Pintu kamar didorong terbuka. Kemudian, Damar melihat keluar melalui pintu. Qian Nanfeng mencibir dan berjalan ke kamar di sebelahnya. "Benar saja, aku sedang menatap." Damar berkata dengan sedikit kegembiraan di matanya. Pada saat yang sama, di pintu, Yun Qingzu masuk. Pada saat ini, dia berubah memakai rok ketat, menunjukkan sosoknya yang tinggi dan sempurna sepenuhnya. Dia berjalan ke kamar dan tersenyum pada Damar, "Hari ini terima kasih." Damar berkata dengan batuk kering, "Tidak ada yang perlu berterima kasih." Yun Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika hanya 250.000, itu terlalu sedikit, tapi kamu tidak boleh menyinggung orang-orang dari 4 keluarga besar. Hati-hati setelah kamu keluar, mereka pasti akan merepotkanmu." Damar sedikit malu. Jika Chris datang ke tempat seperti itu pasti akan seperti ikan di dalam air, tapi Damar masih sedikit bersih. Jika bukan karena ingin menyingkirkan Qian Nanfeng, dia tidak akan benar-benar membeli seorang wanita. "Apakah ini pertama kalinya?" Yun Qingzu bertanya sambil tersenyum tipis. "Untuk itu." "Apakah itu?" Damar berkata sambil tersenyum. Ekspresi kepolosan Yun Qingzu tetap tidak berkurang, dan dia berjalan di belakang Damar, dan jatuh di bahu Damar. Damar bisa merasakan sentuhan luar biasa datang dari belakang. Yun Qingzu mencondongkan tubuh ke telinga Damar dan menghela napas dan berkata, "Tenang, hari ini, aku akan menjadi milikmu sepanjang hari. Jika kamu datang untuk pertama kalinya, serahkan semuanya padaku." Selama percakapan, tangannya perlahan tergelincir. Apakah Damar akan wik-wik? Bersambung.